Akhirnya pernikahan Yun Yun dengan Guhe dimulai. Pengantin wanita telah tiba. Guhe sangat bahagia. Sebaliknya, Yun Yun diam seperti boneka. Yun San memberikan sambutan kepada semua tamu. Hari ini adalah pernikahan murid tercintaku. Aku, Yun San, akan mewakili Sekte Mystic Cloud untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah datang ke sini. Yun adalah pemimpin sekte berikutnya dari Sekte Mystic Cloudku. Itu sangat cocok dengan Guhe. Saat acara pernikahan akan hendak dimulai, suara angin kencang tiba-tiba datang di tengah keramaian pesta pernikahan. Pedang hitam Swan dilemparkan kepada Yun San ke depan panggung pernikahan. Kedatangan Soyan dan seluruh pasukannya dari langit membuat suasana mencekam. Soyan berkata, "Hahaha, pemimpin sekte Yun San, mengapa kamu harus terburu-buru? Masih belum diputuskan apakah hari ini Sekte Mystic Cloud akan mengadakan pernikahan atau pemakaman?" Yun San berkata, "Hahaha, Soyan, kamu berani berkata demikian. 3 tahun yang lalu, aku bisa mengusirmu seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Begitu pula sekarang." Semua orang kaget dan terkejut atas kedatangan Soyan dan seluruh pasukannya secara tiba-tiba. Apalagi dia secara langsung menantang Yun San yang seorang dozong. Para tamu membicarakan terkait Soyan itu. Loh, bukankah itu Soyan yang 3 tahun lalu menantang Sekte Mystic Cloud sendirian? Bukankah Soyan itu telah mati? Bukankah Soyan itu telah diusir dari Kekaisaran Jiama 3 tahun yang lalu? Bukankah Soyan yang telah kembali kemarin dan dengan kekuatan besarnya itu, dia membunuh semua orang yang telah menyerang klan Miter itu? Soyan berkata kepada Yun San, "Anjing tua Yun San, kamu telah menghancurkan klan Xiaoku. Aku pasti akan balaskan dendam darah ini." Yun San menatap ke pasukan Soyan yang terbang di sampingnya. Ternyata ada kejutan di matanya. Yun San mengatakan, "Kenapa? Jie Xingtian, Fama, apakah kalian semua juga berdiri di sisi bocah itu?" Jie Xingtian menjawabnya, "Yun San, jangan kira kami tidak tahu ambisi liarmu itu yang ingin menguasai seluruh Kekaisaran Jiama ini." Yun San tertawa. "Hahaha, baiklah, sangat bagus. Sungguh tak terduga, kalian memiliki keberanian ini setelah kembalinya bocah itu. Karena kalian semua telah datang ke sini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini." Seluruh pasukan yang bersembunyi dari Sekte Mystic Cloud pun segera keluar. Di bawah panggung pernikahan, Guhe sangat marah. Sebaliknya, Yun Yun gemetar mendengar suara dari Soyan. Guhe berkata kepada Soyan, "Soyan, hari ini adalah pernikahanku. Bukankah kamu terlalu sombong untuk menyebabkan masalah di Sekte Mystic Cloud?" Soyan menjawabnya dengan marah. "Mana yang lebih sombong? Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiaoku. Sekte Mystic Cloud telah mencoba menghabisi klan Miter. Mengapa aku, Soyan, tidak berani? Aku tidak akan berhenti kecuali salah satu dari kami mati." Guhe menjawabnya dengan marah juga. "Balas dendam? Aku takut tujuanmu yang sebenarnya adalah ingin menggagalkan pernikahanku ini." Soyan tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Kemudian dia menjawab, "Pernikahan? Pengantin wanita hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada artinya pernikahan seperti itu?" Setelah itu, Soyan menggunakan inti api hijaunya menyadarkan Yun Yun itu. Baru setelah itu, Yun Yun baru berbicara. Yun Yun melepaskan kain merahnya yang menutupi wajahnya dan melihat situasi di sekitarnya.
Soyan berbicara. Yunsan, kamu benar-benar jahat menggunakan cara ini untuk memperoleh kekuatan orang lain. Dulu, kamu bisa kabur, namun sekarang, aku akan benar-benar membunuhmu. Gue menghadap Yunsan dan berkata, pemimpin sekte, masalah ini terkait denganku. Serahkan orang ini padaku. Yunsan menjawabnya, Gue, keahlianmu bukanlah bertarung. Aku akan menangkap bocah itu dan menyerahkannya padamu. Gue melihat mata Yunyun dan berkata, aku ingin dia tahu bahwa hanya akulah yang pantas bersamanya. Yunsan menerima dari perkataan itu dan tidak melawan lagi. Gue kemudian berbicara kepada Soyan dengan marah. Soyan, kamu telah mengganggu pernikahanku. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa melupakan seperti tidak terjadi apapun. Namun, jika kamu masih maksa, aku, Guhe, bukanlah orang yang mudah ditindas oleh siapapun. Yunyun di sampingnya kaget dan berkata, Guhe, kamu. Yunsan menjawabnya, Yunyun, diam. Soyan kemudian mengatakan sesuatu. Masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiaogu dengan sekte Mystic-Cloud. Siapapun yang menghalangiku akan aku anggap sebagai musuh, tanpa terkecuali Guhe sekalipun. Guhe tertawa, hahaha, baiklah. Kemudian Guhe segera terbang menggunakan sayap daokinya yang luar biasa cantik itu. Guhe berkata kepada Soyan, karena ini masalahnya, mari kita bertarung. Aku ingin lihat seberapa kuat kamu yang sebenarnya sebagai seseorang paling menonjol dari generasi muda di Kekaisaran Jiama. Soyan berkata kepada Guhe, jika kamu tidak kalah dalam 10 serangan, aku, Soyan, akan mundur dan pergi. Namun, jika kalah dalam 10 serangan itu, tolong jangan ikut campur dalam masalahku dengan sekte Mystic-Cloud. Semua orang kaget atas ucapan Soyan barusan. Bagaimana tidak, walaupun Soyan meningkat dengan kecepatan kultivasi yang sangat menakutkan selama 3 tahun terakhir ini, tetap saja tidak mungkin baginya mengalahkan Guhe dalam 10 serangan. Walaupun kekuatan Soyan saat ini cuma puncak dari Dowang, sedangkan Guhe adalah elit Dowangs, itu merupakan hal yang sangat sulit bagi Soyan bisa menang dalam 10 serangan saja. Yunyun juga ikut terkejut dengan kata-kata Soyan. Sebaliknya, Guhe tertawa mendengarnya. Hahaha. Baiklah, aku, Guhe, akan bertarung denganmu dan menerima 10 seranganmu. Aku ingin melihat kualifikasi seperti apa yang kamu miliki untuk benar-benar berani menjadi sombong ini. Sekutu Soyan panik mendengarnya. Kalau Soyan gagal, mereka akan mundur dan itu akan membuat perjuangan mereka dan persiapan mereka menjadi sia-sia. Namun Soyan meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan bertindak gegabah jika tanpa keyakinan atas dirinya sendiri bisa menang. Mereka semua akhirnya percaya pada Soyan. Fama berkata kepada Soyan, Soyan, Guhe adalah elit Dohuang, ditambah dengan api binatang langka yang sangat kuat. Walaupun tidak bisa dibandingkan dengan inti api milik Soyan, tapi tetap harus berhati-hati. Yunyun memandangi Soyan dengan dalam. Selama 3 tahun ini, dia telah berubah menjadi lebih dewasa. Gue dalam hatinya tidak akan pernah mengira bahwa Soyan akan menantangnya sampai seperti ini. 3 tahun yang lalu, bocah ini hanya bisa bertarung dengan muridnya. Namun sekarang, ia justru berani membuat perjanjian 10 serangan dengannya. Soyan berkata, karena kamu membiarkanmu dikendalikan oleh Yunsan, aku tidak akan berbelas kasihan padamu. Gue marah dan mengatakan, aku akan melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Pertarungan akhirnya pun dimulai. Gue segera menyerang Soyan dengan pedangnya. Soyan pun segera memanggil pedang Swan ke tangannya dengan sangat cepat. Pertarungan sengit antara Soyan dengan Guhe benar-benar terjadi.
sehingga semua orang yang menyaksikannya dengan seksama benar-benar kagum. Namun dalam beberapa serangan tadi, Guhe memperingatkan Soyan bahwa dia telah menggunakan 8 serangan. Soyan masih santai dengan tersenyum berkata, "Masih ada 2 serangan lagi. Mengapa kamu perlu begitu bahagia? 2 serangan tersisa sudah cukup untuk menghabisimu." Guhe tertawa dan berkata, "Hahaha, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku hanya dengan 2 serangan tersisa." Akhirnya, Soyan mengeluarkan kekuatannya. Guhe juga menggunakan seluruh kekuatannya. Jika Guhe benar-benar kalah dari Soyan dalam 10 serangan di depan seluruh ahli kekaisaran Jiama ini, maka reputasi dan harga diri Guhe akan hancur sehancur-hancurnya, termasuk di depan Yun akan membuatnya malu seumur hidupnya. Yunsan yang melihat Soyan bergumam di dalam hatinya, "Aku kira dia telah berkembang pesat dalam 3 tahun ini. Aku terlalu melebih-lebihkanmu. Jika kemampuanmu seperti ini, kamu akan lebih malang daripada 3 tahun yang lalu." Kembali ke pertarungan, Soyan dengan kecepatannya menghilang dari seluruh pandangan semua orang. Semua orang kaget. Guhe panik mencari Soyan yang hilang. Di saat Soyan mulai muncul, Soyan berada di dekat Guhe. Dia menyerang menggunakan teknik gelombang suara, auman hancur emas harimau singa. Serangan itu membuat Guhe terkejut dan membuat linglung pikiran Guhe dalam sekejap. Serangan terakhir Soyan adalah dengan tinju api hijaunya yang akan digunakan untuk mengakhiri pertarungannya dengan Guhe. Guhe pun segera menggunakan teknik Purple Angel Generation-nya. Akhirnya, 2 serangan kuat benar-benar beradu kekuatan yang sesungguhnya. Serangan Guhe adalah serangan api elang ungu yang sangat luar biasa. Teknik kuat Guhe itu membuat semua orang kagum. Semua orang berpikir bahwa Guhe lah yang akan menang. Bahkan Yun pun mengkhawatirkan Soyan bahwa dia akan segera kalah. Karena benturan serangan tadi membuat ledakan yang sangat besar. Semua orang terkejut. Namun setelah ledakan tersebut, Guhe lah yang jatuh ke tanah. Keadaannya cukup parah hingga membuat semua orang terkejut. Semua orang tidak akan mengira bahwa Soyan lah yang memenangkan pertarungan ini hanya dalam 10 serangan saja. Yunsan bahkan juga ikut kaget. Hebodong berkata, "Syukurlah, setidaknya Guhe telah dikalahkan, dan dengan sifatnya, pastinya Guhe tidak akan mengingkari janjinya tersebut." Jie Xingtian berada di sampingnya berkata, "Bagaimanapun pertarungan tadi pastinya membuat Soyan lelah. Untungnya dia adalah seorang alkemis, jadi dia punya pil untuk mengisi kembali daokinya. Jika tidak, itu akan merugikannya saat bertarung dengan Yunsan nanti." Hebodong di sampingnya pun melanjutkan berkata, "Saat pertarungan dimulai nanti, kalian semua harus menyerang tetua sekte Mystic Lord. Jangan biarkan mereka membuat formasi dan menyerang bersama. Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah. Adapun Yunsan, kita serahkan saja kepada Soyan." Wakil asosiasi alkemis di samping pun kaget. Dia berkata, "Biarkan dia berurusan dengan Yunsan sendirian. Bukankah itu sedikit beresiko?" Hebodong berkata, "Tenang, dia masih punya bantuan gurunya. Selain itu, jika benar-benar tidak mampu melawannya, ada aku dan Jialo yang akan bisa menunda Yunsan walau hanya sebentar." Jie Xingtian melanjutkan berkata, "Aku akan mengeluarkan sinyal saat pertarungan nanti dimulai. Pada saat itu, 100.000 tentara di kaki gunung Yunlan ini akan segera menyerang ke gunung yang dipimpin oleh Yaoye." Di area pertarungan, Guhe dalam keadaan yang menyedihkan mengatakan, "Kamu telah menang. Aku tidak akan ikut campur masalah kalian berdua."
Pengakuan menyerah Guhe benar-benar membuat semua orang kaget. Perkataannya itu pastinya menghancurkan reputasi Guhe selama ini. Guhe juga berjalan menuju Yunyun. Dia berkata, Yunyun, mungkin pilihanmu benar. Aku memang lebih lemah darinya. Yunyun diam dan melihat senyum pahit Guhe. Kebanggaan Guhe benar-benar telah dihancurkan Soyan begitu saja. Yunyun sempat bertanya kepada Guhe, apakah kamu baik-baik saja? Guhe pun menjawabnya, aku tidak punya luka yang serius. Guhe segera menghadap Yunsan di atas panggung. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, pemimpin sekte Yunsan, Guhe telah kalah hari ini dan harus menepati janjiku itu. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah kedua belah pihak. Oleh karena itu, pemimpin sekte, tolong akhiri pernikahan ini. Selamat tinggal. Guhe segera meninggalkan Gunung Yunlan tanpa memperhatikan orang di sekitarnya. Setelah itu juga diikuti oleh para kenalan Guhe. Mereka tidak mau dan takut ikut campur dalam masalah ini. Kepergian Guhe benar-benar membuat Yunsan marah. Namun apa daya, rencana untuk memanfaatkan Guhe gagal. Jadi dia cuma bisa mengandalkan dirinya sendiri. Yunsan berkata, Soyan, aku harus mengakuimu bahwa kamu telah menjadi jauh lebih kuat selama 3 tahun ini. Soyan tersenyum. Apakah kamu akhirnya tidak bisa tetap duduk? Yunsan berkata dengan cukup marah. Namun, jika ini yang kamu andalkan, leluhur Dozong ini akan memberitahumu. Yunsan dengan marah berkata dengan dinginnya. Namun, jika ini yang kamu andalkan, leluhur Dozong ini akan memberitahumu bahwa kamu pasti tidak akan dapat turun ke gunung sekte Istiqlal hidup-hidup. Yunsan segera berdiri dan melayang ke langit. Yunsan saat ini hendak bertarung dengan Soyan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Akan saya upload di video selanjutnya. Saya akhiri sampai sekian saja terkait dengan alur cerita novel Battle Rock Defense Nian Fan Season kelima. Episode ke-57 ini adalah episode untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, saya selaku admin channel ini meminta maaf kepada kalian semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai titik ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.